punten eta yang dilihat bener nenek-nenek bi jalan gini seperti kita, terus dia gendong kayu ranting ditinggal nih. Aduh Jang, eta rumahnya tah di belakang Imah Bibi. Ada rumahnya, cuman udah rapuh. Rumahnya itu udah rapuh. Jadi sejarahnya orang tua tersebut udah meninggal dunia bang. Di situ kita panik, paksain tidur walaupun masih jam segitu dan kita pun belum bisa nyenyak tidur masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan yang pasti narasumber gue udah gak asing nih buat teman-teman semua yang sering nonton Besok Pagi. Kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Ancil. Ya bang, sehat. Aman Bang, sehat ya? Baik, alhamdulillah bang. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini mungkin teman-teman udah nggak bertanya-tanya lagi Bang Acil mau menceritakan apa sih. Nah, yang pastinya Bang Acil masih menceritakan hal-hal yang mistis Bang ya. Siap bang. Nah, saat itu lo mengalami kejadian yang dikatakan gaib waktu di mana tuh Bang? Kali ini gue akan bercerita soal pengalaman masa lalu gue di tebing alam bang. Tebing alam. Iya bang. Itu di daerah mana tuh Bang? Kisaran di daerah Jawa Barat bang. Di daerah Jawa Barat. Kegiatan lu pada saat itu sedang? Kalau saat itu gue sama tim gue ini, gue lagi ada di situ untuk menggali lagi teori panjat tebing alam bang. Oke, itu di tahun berapa Bang? Itu kisaran tahun 2000 sampai 2003 kalau nggak salah, kisaran segitulah bang. Dan yang pastinya ada hal gaib di situnya Bang ya? Itu kejadian itu lumayan cukup banyak sih bang saat itu. Banyak banget ya? Itu, iya. Oke nih Bang, mungkin kita skip dulu Bang ya. Oke. Dan teman-teman juga mungkin penasaran nih sama cerita lo. Siap Bang. Dan yang pastinya gila banget lah cerita Bang Ancil ya Bang ya. Bagi kalian juga yang belum subscribe Besok Pagi, silahkan di subscribe, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga yang mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, nanti untuk lebih jelasnya dan lebih detail bakal gue cantumin nih linknya di deskripsi. Oke, ini Bang Ancil juga mempunyai channel YouTube Bang ya? Siap Bang. Channel YouTube-nya apa Bang? Dalam channel gue Timur Misteri Bang. Timur Misteri. Di situ juga mengangkat cerita-cerita pendakian horor dan urban juga Bang ya? Urban ada juga Bang. Oke, nanti buat teman-teman juga yang penasaran sama channel Timur Misteri, nanti untuk lebih jelasnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke ini Bang Ancil, mungkin kita nggak usah berlama waktu ya. Iya Bang. Teman-teman juga udah penasaran nih cerita kali ini lu waktu di tebing alam Bang ya. Iya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di sini gue akan cerita kembali lagi Bang tentang perjalanan gue dalam tebing alam Bang. Di tebing alam tersebut gue sama rombongan gue ya, sama tim gue saat itu Bang, untuk melakukan metode-metode dasar mengulang kembali soal teori-teori panjat tebing Bang. Oke. Ya bisa dibilang saat rombongan tersebut sih kebanyakan junior-junior lah, maksudnya junior itu yang masih awam dalam kategori panjat tebing Bang. Oke. Iya Bang. Nah, berawal kita sih have fun Bang. Senang-senang itu dari prepare kita, dari sebelum kita berangkat tuh masih di base camp gitu lah. Itu kita masih have fun aja gitu. Cuman kejanggalan kita dapat pas kita di lokasi saat itu Bang, ketika kita nyampe di lokasi memang nggak bakalan mungkin lah kalau kita sampai tembus ke tebing alam tersebut itu dengan kendaraan Bang. Oke. Saat itu kendaraan kita semua tuh sama tim kendaraan bermotor Bang, roda 2. Karena jalur di sana cukup parah sih Bang buat gua. Karena jalur di sana tuh jalanannya semua bebatuan Bang. Hancur lah Bang ya. Iya, bisa dibilang batu-batu kapur gitu Bang, urukan-urukan gitu. Apalagi kalau musim hujan itu parah buat gua. Jadi nggak bisa dilalui sama kendaraan. Pas begitu kita nyampe di lokasi, kebanyakan pendaki panjat tebing di sana nih yang pada mau manjat di tebing tersebut itu pada naruh motor, nitip motor di rumah warga sekitar yang dekat di situ Bang. Jadi nitip motor di situ, bayar berapa, terus kalian kalau kita nanti bakalan nginep di dalam hutan tebing itu,
kita bisa ngasih uang berapa biar nanti dimasakin, kita nyampe ke situ untuk arah pulang, tapi kita makan dulu bang. Oke. Jadi udah shelter lah dibilang gitu di situ. Kita taruh motor di situ. Nah kita berangkat tuh makin ke dalam bang. Dengan cara kita tuh sistem kita jalan kaki. Nah itu kita rombongan jalan kaki bang, sembari bawa alat-alat. Kita kebetulan pengen ngecamp saat itu bang. Jadi kita bawa alat-alat tenda, terus alat-alat masak gitu bang, segala macam. Kita bawa perbekalan juga, dikit banyaknya lah kurang lebih gitu kan. Nah sampainya kita di dalam hutan tebing alam tersebut bang, itu cukup jauh dari pemukiman rumah warga lah bisa dibilang. Dia udah jalan jauh, terus kita masuk ke dalam hutan lagi, baru ketemu tebing alam tersebut bang. Nah di tebing alam tersebut sih, buat gue sih cukup puas ketika gue sama temen-temen datang ke situ, karena mengenang gue pernah ke situ bareng senior-senior gue, dan kedua tempatnya pun enak gitu bang. Jadi gue nggak usah mungkin kayak teman-teman atau yang gue alamin, gue naik gunung gitu kan, jauh dan berhari-hari gitu kan. Ini kita cukup jalan 3-4 jam nyampe di lokasi hutan tersebut bang. Nah itu langsung di hadapan tebing alam tersebut yang bakalan kita bom lah, dalam arti bom tuh kita manfaatin jalurnya gitu bang. Nah sampainya di sana kita semua prepare buat masang tenda, sebagian itu kita bagi buat nyari kayu-kayu ranting buat kita jadiin api unggun bang saat itu. Karena kita kan sistem kita, niatan kita ke situ pengen ngecamp gitu bang. Jadi kita melakukan metode panjat tebing itu di pagi hari, karena kita datang udah cukup sore. Kisaran itu jam 5 mau masuk maghrib lah bang. Nah kita sampai, kita prepare, kita buka-buka tenda, kita tancap pasak segala macam. Nah itu dari tim gue ini ada beberapa tim perempuan bang. Itu kurang lebih 3-4 orang lah saat itu yang ikut. Nah yang 2 ini dia sendiri yang nawarin diri ke kita orang, bang gue berdua yang cewek nih bang, gue lebih dalam lagi ya nyari ranting, siap atur aja gitu kan. Karena waktu itu masih sore gitu bang, jadi masih kelihatan jalur lah gitu. Cuman dia pun kagak jauh kok jaraknya dari kita yang pada masang tenda gitu, lagi pada siap-siap gitu kan untuk malam hari gitu kan, untuk nyambut malam hari tersebut. Nah ketika tenda baru kita ngedirin tuh kurang lebih 2-3 tenda bang saat itu. Itu tenda kelar, nyalain kompor gitu kan, kompor gunung yang kecil, terus kita keluarin nesting, alat masak air segala macam, sebagian ada masak indomie segala macam, terus kita gitaran di situ bang. Saat kita lagi senang-senang lagi nyanyi 1-2 lagu, sontak tuh temen yang 2 ini keluar dari dalam hutan bang. Walaupun nggak jauh jaraknya dari kita gitu, cuman dia dengan tergesa-gesa tuh, dengan gimmick muka yang takut gitu, panik lah, bukan takut ya, panik bisa dibilang. Dia langsung ngampirin kita semua bang di depan tenda. Dia bilang, bang gue ngeliat barengan sama gue ada orang tua, sosok nenek-nenek mungutin ranting juga. Oh barengan gitu bang? Iya. Nah di situ suges pecah bang. Sontak tuh teman-teman tadinya nyanyi senang-senang gitaran, taruh gitar, pada feelingnya ada apa nih gitu. Cuman kan emang terkenalnya di tebing alam tersebut ya, mohon maaf ya bang ya, emang buat misteri itu banyak di situ bang. Cerita maksudnya pengalaman horor di situ tuh banyak yang gua simak dari cerita senior gua, yang nampak inilah nampak itu gitu. Kita keinget ke situ bang. Sontak kita keinget ke situ, kita pada parno. Ketika lagi diomongin sosok tersebut, orang tua tersebut bang, seketika dia muncul bang. Orang tua itu bang? Iya. Jadi dia emang itu jalur keluar ke hutan. Dari dalam hutan tuh buat keluar jalur gitu. Ke jalan raya lah gitu bisa dibilang. Kita lagi omongin dia, dapat omongan dari teman gue yang 2 cewek ini, yang nyari kayu ranting itu bang. Kita lagi pikirin itu orang tua siapa. Dia lewat bang, dengan postur badan membungkuk, pakai baju kebaya lah gitu, kebaya nenek-nenek, terus pakai kain. Cuman karena postur badannya udah bungkuk, tuh orang tua rambutnya juga putih bang, kalau nggak salah saya inget gua. Dia gendong itu pakai emben bang, pakai angkin. Gendong ranting-ranting itu bang itu ya? Di samping kiri pinggangnya dia.
itu dia gendong pakai angkin digemblok begini kayak bawa jamu, cuman dia di samping. Nah itu dia lewat depan kita bang, depan tim gue lah gitu, di tenda gue itu dia lewat karena itu jalur keluar. Nah sampainya di situ kita ngeliat dong semua down, kita perhatiin tuh dari ujung pala ujung kakinya tuh real normal, dia tuh napak gitu bang, sama kayak kita gitu. Terus dengan pedenya senior nyolek kaki gue nih bang, Til, ayolah, biar teman-teman kagak ada yang inilah, nggak panik gitu, nggak takut, langsung lah tuh kita samperin berdua sama senior bang. Gua sama senior gua saat itu gua samperin dengan gua terbata-bata, terus gua manggil dia bang. Nek 3 kali panggilan, kalau nggak salah seingat gua nenek-nenek tersebut berhenti. Seketika tuh dia hentikan langkahnya dia, terus dia nengok ke belakang bang. Dia lihat gua sama senior gua ngampirin dia berhenti kayak orang mau tanya jawab sama gua. Tapi pas gua makin dekat sama orang tua tersebut, gua sapa orang tua tersebut, dia nggak ngejawab apa-apa bang. Dia hanya diam dan nyengir aja gitu, senyum lebar. Gimana sih kalau orang tua senyum lebar gitu, nyengir lah. Gua bilangnya tuh nyengir gitu. Dia balikin badan, terus dia jalan keluar. Cuman saat itu gue nggak ada pikiran panik atau serem lah gitu kan, gila nih orang tuh horor gitu, kagak. Gue ngerasa karena dia jalan bertapak gitu kan, nginjak bumi, gue mikirnya dia orang tua situ gitu, orang tua normal aja. Iya, orang normal seperti kita, mungkin emang udah kebiasaan dia dari muda seperti itu, jadi fisiknya kuat buat gue gitu doang. Sampai di situ bang, pede lah gue untuk balik ke tenda dan nyamperin ke teman-teman, itu suges kalian gitu, maksudnya suges lu orang lah gitu ya. Dia itu sama kita, mungkin dia orang kampung di sini dan sehari-hari udah biasa begitu. Jadi sewajarnya lah, jangan kaget gitu doang. Jadi buat ngilangin takut dari teman-teman gitu kan, karena omongan 2 tim gue ini yang cewek gitu kan. Akhirnya udah tuh have fun lagi kita bang. Nah itu makin larutnya hari ya, makin malam di situ bang, temen-temen gue nih ngerasa keanehan sama gue yang gue rasain. Itu angin sekeliling tenda kita tuh, pokoknya di tempat kita makan tuh angin di hutan tersebut saking kencengnya, nggak tahu cuaca lagi gimana, tapi hari itu kagak ada tanda-tanda mendung dari siang atau sore tadi. Tiba-tiba begitu aja bang? Malam itu tiba-tiba angin kenceng bang. Gimana sih kalau bisa dibilang ya, kayak pokoknya kayak dibuat-buat lah gitu. Angin itu kenceng, hembusan angin sampai pohon tuh, pada pohon-pohon gede pada goyang bang. Nah kita nggak pede di situ bang, di depan tenda masih berantakan, bekas kita pada inilah itulah gitu, masak air segala macam. Kita matiin kompor doang, kita tinggal ke dalam tenda bang. Saat itu kita masuk semua, tenda cewek tuh hadapan sama tenda gua, sebelahnya dia nggak jauh jaraknya berapa meter, itu tenda temen gua cowok-cowok semua. Saat masuk ke tenda, gue tuh pokoknya di dalam tenda masing-masing nih bang, kita berkabar dari HP bang. Nah itu kita jadi berawal dari tenda cewek. Bang, lu denger gak sih suara hembusan angin ada yang beda, suara angin itu ada yang beda gitu saat malam itu. Nah itu kita semua kompak karena emang semua telinga kita nggak denger bang di malam itu bang. Itu hembusan angin dibarengin sama suara kayak suara cewek, tapi itu cewek lagi banyak di luar tenda kita, terus dia ketawa sekenceng-kencengnya bareng-bareng, kompak gitu bang. Itu rame bang? Rame, suara banyak itu, cuman suara cewek. Cuman kagak ada sosok di luar tenda tuh, nggak ada sosok, cuman kayak suara tuh di atas gitu bang, berkeliaran di atas tenda gitu, di udara lah gitu, bebarengan sama suara angin. Nah di situ kita ngerasa, akhirnya udah kita keep, kita sudahi dengan kita paksain tidur saat itu. Itu berlanjut, ada tenda sebelah, yang tenda cowok nih bang, itu denger lagi suara orang lagi nyapu di luar tenda bang. Suara saat nyapu? Itu. Iya, srek, srek. Nah itu berkabar lagi kita lewat satu sama lain, iya, handphone lagi, lewat handphone kita satu sama lain tuh dalam tenda itu berkabar, denger gak, lu denger gak men? Ya semua sontak ya dengar, memang di sekeliling kita gitu suara itu di luar tenda kita itu. Nah akhirnya nggak bisa tidur tuh bang, gelisah, kita paksain gimana juga kita gelisah, panik, parno lah gitu kan, bisa dibilang suges. Nah sampailah nih bang subuh hari bang,
menjelang subuh itu juga azan masih kedengeran. Masih di dalam hutan tuh suara-suara dari speaker masjid gitu masih kedengeran bang, walaupun jaraknya agak jauh gitu. Nah tuh kita di situ sempat nyalain alarm jam segini kita harus pada ngumpul di luar tenda gitu kan untuk pemanasan. Akhirnya kita keluar itu di sekitaran tenda kita tuh kalau dibilang pelataran lah gitu ya. Bersih bang total, sampai ada guntukan tanah kayak sampah campur tanah yang habis orang sapu. Wah, saat itu. Nah, di situ kejanggalan yang kita dapetin, Bang. Sekaligus keanehan lah gitu. Ini malam kita tinggalin dengan hawa takut kita, dengan ya pokoknya gimana sih, orang kalau udah ketakutan gitu kan, udah masuk. Maksudnya ngilangin suges ke yang lain juga gitu. Salah satu dari senior gua, beberapa dari temen gua juga ngilangin suges ke yang cewek-cewek. Udah oke, masuk ke istirahat, mungkin kita pada capek. Itu jadi emang saat itu kita tinggalin di luar tenda kondisi berantakan. Yang bungkus Indomie, yang botol-botol saus, sampah-sampah kopi gitu kan, plastik-plastiknya. Itu semua jadi guntukan campuran kayak orang nyapu pelataran gitu sih bang. Iya. Itu campur tanah kering sedikit gitu. Itu sama plastik-plastik udah numpuk di pinggiran tenda. Jadi sekitaran kita tuh bersih. Itu yang gue bilang keanehan tuh di situ. Itu nyata bareng sama teman-teman gue yang gue dapetin. Akhirnya kita balikin lagi ke alam cerita itu, dan kita hawa takut itu kita abaikan dulu, kita pemanasan di situ bang. Masuklah makin pagi perputaran waktu kita tuh langsung nyiapin alat bang. Di situ kita ya ada yang sibuk nguarin tali, terus ada yang ngerapin harness segala macam, bla 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 bla, alat panjat, sepatu panjat juga kita keluarin gitu kan bang, alat-alat lah gitu kan dalam kategori panjat tebing. Di situ senior teriak, "Cil, backup." Nah, gua belum pede saat itu bang, karena pemanasan gua ngerasa masih kurang gitu kan. Akhirnya beberapa dari teman gua udah siap nih kan, akhirnya ditunjuk sama senior gua, "Udah lu aja." Di backup deh tuh senior gua untuk melakukan awal pemanjatan, biar teman-teman ngebaca jalur senior. Jadi nanti lu yang harus pakai ini jalur senior gitu, jangan lu keluar jalur dari jalur senior. Nah itu senior naik duluan, sekalian bikin jalur lah bisa dibilang gitu kan, rute buat pemanjatan kita orang yang masih pada pemula. Nah senior udah ada di kisaran, pokoknya udah setengah jalan lah dari tingginya tebing tersebut. Keanehannya lagi bang, dahsyatnya itu sampai bikin cedera senior gua. Cedera yang dimaksud apa tuh bang? Dalam arti cedera saat itu bang, pas dia ada di tengah jalur panjat tebing itu, udah di udara. Kita semua yang paham, walaupun nggak banyak pemahaman dalam itu ya, kita udah pernah lah melakukan seperti itu. Itu hal yang jangkauan untuk kalau di tebing apa yang namanya, dia ada selak buat pegangan tangan gitu. Nah, itu buat kita orang semua temen nilainya itu jangkauan untuk diraih sama senior gua gitu, untuk tahapan berlanjut gitu, pemanjatan berlanjut sampai ke titik akhir. Nah di situ kita semua juga nggak nyangka, begitu dia push badannya untuk maksain loncat, kita yakin, apalagi dia senior gitu kan, dia udah tahu teori, udah tahu cara, skillnya udah nggak bisa dikhawatirkan di situ kan, emang udah jalannya dia situ, udah bidangnya kan di panjat tebing. Dia loncat tuh, dia buang badan dia up dulu, terus dia buang badan dia bang di udara, sembari dia mau raih itu pegangan dinding tersebut. Nah pas dia mau nyampe di batu karang buat dipegang sama dia tuh, ada tonjolan batu karang bang, itu kepelintir tangannya kayak orang sebelum nyentuh kayak ada yang nepak bang. Abis kelilit tali sampai bawah bang. Nah sampai perputaran berapa kali dikit tali tersebut sama temen gua. Nah dia langsung setak di situ, cuman badannya keadu-adu batu karang. Dan itu masih gantung di atas bang? Masih gantung, terus diturunin cara pelan. Di bawah baru ketahuan bang, dia di sini pada besar, terus di sini kekilir sedikit nih bang, pas di pundaknya dia. Nah itu terpaksa lah karena dia cedera gitu kan, di cancel dah kalau buat dia yang lakukan buka jalur gitu kan. Akhirnya dia copot alat dari pinggangnya, dia dievakuasi sama teman-teman, diobatin dulu luka-lukanya. Nah ini semua pada bingung nih, nanggung tuh jalurnya. Ayolah, mumpung belum siang gitu kan, belum matahari belum panas banget nih. Di situ temen gue langsung buang omongan, namanya Tupai. "Cil, ayolah,
ya udah lu siap, ya udah gue siap, udah dia udah prepare, alat-alat semua udah prepare, dia udah simpul tali juga di pinggangnya, tinggal gue lah gitu kan, dia nunggu gue. Akhirnya oke lah, gue pede, gue paham beberapa teori di bidang itu. Akhirnya gue lakukan pemanjatan tersebut bang, ngelesain jalurnya senior gue, biar teman-teman gue ini yang masih awam bisa manjat gitu, bisa ngerasain, oh ini rasanya manjat tebing gitu bang. Nah, di pas titik senior gue cedera dan kena musibah lah di jalur yang pas titik dia itu bahaya, gue penasaran tuh selama gue manjat dari bawah, gue selalu kepikiran di situ, kenapa tadi dia bisa jatuh, kenapa tadi dia bisa trouble. Kagak, kalau buat logika nggak ada yang harus bikin dia trouble gitu. Akhirnya pas sampai mendekati titik tersebut, gue makin parno nih bang, makin takut gitu, makin nggak siap diri gue, karena itu udah tinggi banget buat ngeliat gue ke bawah juga, ngeliat teman-teman udah kecil, udah saking parnonya. Akhirnya mendekati lah gue poin tersebut, maksudnya dinding tersebut yang bikin senior gue cedera. Pas gue up badan gue juga ngikutin teori temen, karena emang mantep gitu kalau buat digayain di jalur itu. Pas buat megang dinding itu tuh mantep buat digayain, jadi gue up badan gue, langsung gue lempar. Gue ragu, mikirin ya, gue udah setengah mau up nih, gue mau loncat. Akhirnya gue raih cara teori gue sendiri dengan berlahan. Pas kepegang, gue pull tangan gue double di situ bang, di batu tersebut. Gue angkat pala gue sedikit, itu dengan penuh tenaga pagi itu gue angkat. Ternyata ada bolongan sebesar, bisa dibilang di tebing itu ada bolongan segini lah nih, kurang lebih ya. Itu di dalamnya tuh ada ular derik bang. Anjir. Ada ular derik kisaran 2-3 ekor kemungkinan, atau 2 ekor di dalam lubang tersebut. Cuman itu palanya madep ke dalam. Untung gak keluar bang ya? Cuman pas gua lagi begitu dia sempat gerak bang, jadi salah satu dari ular itu palanya dan keluar. Aduh. Akhirnya gua turun pelan-pelan nih dari apan gue itu, tangan gue pull, gue turun pala gue pelan-pelan, tuh gue lepas badan gue buang ke udara. Temen gue si Tupai itu yang ngebilai gue udah siap, dia udah ready, jadi dia udah tahu gitu. Gue suka ngagetin dia emang kalau udah di ketinggian gitu, suka buang diri lah gitu ke udara, karena kan tali masih nyangkut, keamanan masih stabil gitu kan. Itu gue buang badan gue bang, temen gue udah tahu karena gue suka iseng gitu di saat udah di ketinggian, gue suka jahil gitu ngagetin yang bilai. Akhirnya temen gue udah siap, itu jarak dari dia diri itu lagi megang keamanan gue, tali gue, stabilin tali gue, itu gue jaraknya hampir semukanya dia itu, badan gue dekat sama tanah lah gitu bisa dibilang. Itu langsung di pull sama dia, berat, itu membal kan tali gue elastis, turunin pelan-pelan sama dia. Lu kenapa? Belum sampai di titik akhir udah turun lagi, pas di rest senior jomplang, kata temen gue. Gue lepas alat, terus gue suruh pada break dulu. Akhirnya ngumpul tuh depan tebing alam tuh di bawah di tanah, kita pada ngedeprok. Gue bilang sama teman-teman, dan itu ada senior gue juga yang cedera, untung bang lu hanya begini kekilir dan besot-besot ringan, luka-luka ringan, walaupun keluar darah gitu kan, kulit lu robek-robek sedikit. Gue jelasin kalau tadi lu sampai nerusin dan lu berhasil, mungkin nyawa taruhan. Emang kenapa? Di atas ada ular, ada rumahnya dia gitu kan, sarangnya lah bang. Iya, karena itu tebing itu kan bisa dibilang tebing alam itu kan banyak air gitu kan, ada genang-genangan air kayak bekas air hujan atau embun, dan banyak lumut-lumutnya juga bang, sama tumbuh-tumbuhan pohon-pohon kecil lah gitu kan yang udah tua gitu. Nah akhirnya turun, kita sepakat deh tuh, ya udah kagak usah inilah, nggak usah manjat, kita ngecamp aja di sini, kita camping aja. Itu bahasa senior gue yang cedera. Nah akhirnya udah kita balik ke tenda. Emang dari dinding itu ke tenda tuh agak ke bawah dikit bang. Jadi kalau kita mau ngelakuin manjat tebing, kita harus naik dulu dikit. Nah akhirnya kita turun, bawa semua peralatan, rapihin, masukin lagi ke carrier, kita turun. Nah itu kita udah packing alat, kita turun, balik lagi ke tenda bang. Itu udah mau masuk jam makan siang. Bla 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 bla, kita senang, canda tawa di situ juga riang. Masuklah malam lagi. Sebelum malam sih kita dapetin sore bang. Kalau kata yang teman-teman rombongan yang gue bawa ini, tim gue ini ngomong ke senior gue,
ayolah om pulang, kita kan cuman semalaman doang ini, 1 hari 1 malam. Nah cuman banyak yang request nih bang, nanggung ya. lah, besok pagi aja balik gitu. Ya udah, apa boleh buat, karena waktu masih panjang ya kan teman-teman. Saat itu masih banyak yang libur, akhirnya udah kita lakuin tuh semalaman lagi ngecamp di situ bang. Momen-momen ngumpul kebersamaan gitu kan kadang-kadang kagak bisa ketemu gitu, susah lah, sulit gitu untuk ngatur waktu ya kan. Akhirnya udah kita nyambung lagi di malam kedua bang, yang bahaya bang. Itu mau masuk ke jam 9 malam kurang lebih, masih sore sih buat gue, cuman kan di alam kan gelap bang, pekat gitu ya, nggak ada cahaya, cuman cahaya yang kita manfaatin seperti Atlan atau center-center lain gitu kan. Nah itu muncul sosok pocong bang. Ih, di mana tuh bang? Depan tenda kita. Itu jarak 2 meter, di dalam kegelapan, kain putih itu loncat sampai 3 loncatan terus hilang, tapi sangat cepat. Itu yang ngelihat nggak semua, setengah dari rombongan gua. Oke. Saat itu di situ kita panik, paksain tidur walaupun masih jam segitu, dan kita pun belum bisa nyenyak tidur, masih suges ke situ lah. Penampakan itu kita nilainya sih pocong, karena dia kain putih di dalam kegelapan itu dia loncat begitu terus dia hilang bang. Udah parno kita tuh, itu pocong, terus sampai nggak ada yang bisa tidur di dalam tenda, satu pun temen nggak ada yang bisa tidur. Itu sampai pagi tuh bang? Sampai pagi, cuman kita paksain, kita setak di dalam. Mau lu tidur, mau lu kayak gimana, pokoknya di dalam bareng-bareng. Udah nggak beres nih, tempat udah nggak beres gitu kan. Nah masuklah ke pagi hari bang, hari kedua. Di pagi hari kita prepare buru-buru karena udah pagi gitu, itu kisaran jam 5:30 kita prepare buru-buru, gulung tenda segala macam, rapiin matras ya kan, terus kita packing bla 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 bla. Kita keluar buru-buru itu kisaran jam 7 sampai jam 8 pagi kita keluar dari hutan tersebut bang. Nah itu biasa dah, kita nunggu mobil-mobil gede, bisa bilang tronton gitu, buat ngangkut tanah atau batu-batu kapur yang kosong untuk arah ke jalan raya. Nah itu kita nebeng dia. Dia pun nggak kita palang kayak anak STM gitu bang. Dia udah tahu. Kan kalau anak STM mau tahu orang malang-malang mantek lah. Kalau ini enggak bang? Enggak, kita di pinggir jalannya dia langsung berhenti. Udah tahu kita mau ke jalan raya. Udah akhirnya kita cabut, naik mobil gede tersebut. Kita balik ke tempat kita nitip motor. Ke rumah warga itu. Ke rumah warga. Nah di situ kita ulas deh tuh apa yang kita rasain di dalam tadi. Terus beberapa dari tim gua bang, termasuk senior yang satunya, bukan yang cedera, yang tadi gua ulas ya ceritanya, dia bilang sama yang punya rumah, lah Akang udah di sini. Lagi gendong anak, pakai celana bahan panjang, terus nggak pakai baju, lagi gendong anaknya yang kecil, yang nomor 3. Lah, emang Akang mah di sini nggak kemana-mana, baru pulang abis nani, gitu kata istrinya. Terus senior gue sama teman-teman gue tuh yang ngelihat Akang tersebut, katanya lagi lewat di sana, ngabarin kita suruh pada turun. Di hari itu juga bang? Iya. Oke. Gitu. Nah akhirnya di situ keep lah cerita. Udah katanya. Nah ini istrinya ngulas lagi cerita kita gimana nih, kita sama saudara-saudara yang ada di rumah itulah gitu kan, keluarga yang ada di situ. Apa nih yang didapat gitu di sana, pada enak gak buat manjat tebingnya, terus pada betaga di dalam gitu kan. Karena mungkin dia tahu gitu ya. Nah tuh kita semua cerita, termasuk gua, gini Bi, ada orang tua, nenek awalnya gini cerita bla 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 seperti yang tadi gue ceritain ke dia. Mungutin kayu, ranting-ranting kayu gitu buat kayu bakar, terus itu bentrok sama temen gue yang cewek. Gue cerita deh tuh seperti itu, orang kayak gimana, gini pakai apa, dia iketannya itu angkin gitu kan, warna hitam, terus gembolnya di pinggangnya nggak di ini, karena dia di belakang ini dia bungkuk. Nenek tersebut bungkuk. Aduh, kan begitu tuh si bibi tersebut yang punya rumah nih.
Itu langsung suaminya hus gitu kan. Maksudnya mungkin gua nggak ngerti atau jangan dilanjut cerita itu atau gimana. Cuman kita semua penasaran untuk ngulas. Jadi kita balik nih, kita balik penasaran ke si Bibi. Karena begitu jalan cerita soal nenek-nenek tersebut kita jumpa di dalam hutan, dia kenapa teriak aduh gitu kan awalnya. Jadi kita ulas lagi. Loh, kita penasaran kan. Namanya saat itu kita pada bareng-bareng gitu kan. Pecah di situ bang. Si Bibi bilang, maaf ya, Jang semua. Punten. Eta yang dilihat bener nenek-nenek, Bi jalan gini seperti kita, terus dia gendong kayu ranting di pinggang. Aduh, Jang, eta rumahnya tah di belakang Imah Bibi. Ada rumahnya, cuman udah rapuh. Rumahnya itu udah rapuh. Jadi sejarahnya orang tua tersebut udah meninggal dunia, bang. Orang tua tersebut udah meninggal dunia. Semasa hidup orang tua tersebut, nenek-nenek itu dia dikasih makan, dikasih lauk gitu kan. Itu sama warga sekitar, termasuk dari Bibi. Jadi hidupnya dia sebatang kara tuh bang? Kata si Bibi. Oke. Jadi dia punya anak ke si Bibi, punya Kang. Cuman dia punya anak laki 2. Itu salah satunya supir tronton yang akan tumpangin. Mobil tronton yang kayak gitu, bukan yang supir yang gue tumpangin itu maksudnya. Dia jadi supir mobil besar itu, gitu salah satunya. Cuman yang satu entah kemana katanya. Nah akhirnya kita makin menggebuh nih kan dengan cerita si Bibi soal sejarah almarhumah waktu hidupnya. Dalam arti ngegebuh ini, kok ada rasa belas kasihan gitu, sedih gitu dengan cerita si nenek-nenek ini. Akhirnya cari tahu kita udah ditunjukin rumahnya nggak jauh dari belakang rumah si Bibi. Penasaran bang, bener Bi udah meninggal, soalnya kita ketemu semua ini ketemu gini semua juga yang cewek-cewek juga pada ngomongnya sembari terkejut gitu ke Bibi. Yang bener Bi orang kita ketemu gitu. Akhirnya selama beliau hidup selalu dikasih makan lauk, nasi, sayur apa gitu kan mateng gitu ya, berupa mateng itu diberikan dari mau si Bibi atau tetangga-tetangga lainnya yang terdekat. Karena apa, si nenek tersebut memang udah cukup tua usianya, jadi udah rentan untuk kerja berat kondisinya. Dan di situ sepakatlah gitu orang kampung setempat gitu untuk selalu ngasih dan ngontrol kesehatannya si nenek awal si nenek hidup. Dan si nenek tersebut ternyata nggak mau semua itu gratis. Selama hidupnya dia paksain walaupun sakit, walaupun mungkin lagi lemah fisiknya, dia ke hutan nyari ranting itu buat tukeran. Oke, barter bang ya? Itu bang, kalau kata kita tuh barter. Jadi orang ngasih makanan, dia ngasih tuh mentah. Kayu untuk dibakar, karena kurang lebih saat itu kata Bibi, semua warga di situ tuh keliling itulah gitu, di sekitar itu kebanyakan masih menggunakan kayu bakar. Walaupun nggak semua bang. Jadi itu nenek-nenek nggak mau gratis atau belas kasihan dari tetangga. Dia ngerasa dirinya masih kuat, masih kokoh. Ini tukerannya gitu. Tapi semasa hidupnya beliau orangnya baik-baik aja, si Bibi bilang. Nah, ulaslah kita tambah penasaran dan sedih dengan cerita Bibi tentang hidupnya almarhum. Akhirnya kita samperin, kita izin sama suaminya si Bibi untuk minta antar lah, backup gitu untuk ke rumah almarhumah. Nah, sampailah di rumah almarhum kita bang. Kita buka pintunya, memang nggak kunci, pintu kayu bang. Pintu kayu tipis lah, udah rapuh mungkin bisa dibilang, kalau kita gedor juga jebol pintunya. Itu kita buka dengan cara kita angkat begitu karena udah peret sama tanah. Lantainya tanah bang. Gampang juga bang. Iya, lantainya tanah. Kamar mandi di dalam apa di luar bang? Nggak ngerti deh. Jadi kita masuk tuh emang udah kondisi rumah tua terus berantakan bang. Karena nggak ada penghuni gitu gimana sih. Terus atap-atap juga udah banyak yang bolong. Kita ngelihat kondisi rumah tersebut, ngebayangin almarhumah tuh masih ada di situ bang. Itu semua satu tim kita nangis. Terbawa suasana sedih, bang ya? Sedih saat perjalanan dia hidup dengan cerita dari si Bibi. Oh ini kondisi beliau waktu hidupnya. Akhirnya kita usul lagi, senior berkata ke ngerangkul si Mamang nih, suaminya si Bibi di rumah nenek tersebut untuk nunjukin di mana makamnya dan kita berziarah di situ bang. Kita bela sungkawa, kita berziarah, kita silaturahim. Karena apa? Berawal nenek-nenek tersebut silaturahim mungkin bisa dibilang bang ya, dalam arti menjumpai kita semua yang ada di hutan tersebut dengan
tampaknya dia, sehari-harinya dia, terus dia nggak jahil gitu, dan sebenarnya dia itu udah bukannya manusia gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa itu semua bisa gue dapetin sama tim gue dan bertemu sama nenek-nenek itu. Nah akhirnya kita ziarah ke situ bang, karena dia duluan yang bersilaturahim ke tim gue dan gue balik silaturahim dia. Oke. Gitu. Nah intinya sih bang, sampai di situ aja cerita gue, pengalaman yang gue dapetin bersama teman-teman dan beberapa senior gue di dalam hutan tebing alam daerah Jawa Barat. Oke nih Bang Kancil, terima kasih banget nih ya mau berbagi cerita lagi di besok pagi. Iya Bang. Dan cerita lu kali ini banyak banget nih Bang pelajaran yang kita bisa ambil nih Bang ya. Oke, Bang. Pertama kayak tim lu itu menemukan sosok nenek-nenek yang sudah meninggal, sampai akhirnya lu berziarah juga tuh Bang ya. Iya Bang. Ke makam almarhum nenek itu. Nah nih Bang, di sini gue pengen ulas balik nih Bang. Boleh tahu gak sih Bang, gue waktu itu lu ke apa namanya, manjat tebing ya Bang ya? Iya. Ngecamp tebing, di tebing itu berapa orang tuh Bang jumlahnya? Itu gua saat di lokasi 3 tenda, 1 tenda cowok itu 4 orang, ada 2 tenda berarti 8 orang kurang lebih, dan di tenda cewek itu kisaran 3 sampai 4 lah kalau nggak salah, soalnya seingat gua cewek itu 3 kalau nggak salah, seingat gua 3 atau 4 lah gitu, itu dalam tenda cewek. Dan itu junior lu juga tuh Bang? Iya. Oke. Soalnya saat itu cewek-cewek ini masih pada SMA kelas 2 Bang. 2002. Iya kurang lebih. Wah sekarang udah pada punya anak kali Bang ya? Iya, emang udah ada yang punya anak 3 Bang. Waduh, mungkin yang nonton salam-salam Bang buat teman-teman ya Bang ya? Iya Bang. Nah Bang Kancil, kita lanjut lagi nih Bang. Nah di posisi waktu mau manjat tebing nih Bang, ada insiden di mana senior lu ini mengalami cedera Bang ya. Nah di sini gue agak kayak kaget nih Bang ketika lu nemuin ular derik nih. Iya Bang. Kan tadi lu sempat menjelaskan kalau di tebing itu sering buat kayak inilah pelatihan dasar dan segala macam Bang ya. Tapi memang ular derik itu baru ada memang apa udah lama tuh Bang? Enggak, keberadaan si ular itu. Oke, kalau di tebing alam bicara gini sih Bang, itu kan tebing ya, jadi bukannya nggak diurus gitu Bang, kan itu di alam Bang, dan itu tebing bebatuan gitu kan. Emang mungkin tempatnya habitat pada kayak seperti ular itulah, binatang tersebut tuh sembunyi di situ atau ngamanin dirinya dari bahaya. Iya. Itu sih Bang. Oke, dan itu lo alamin dan menemukan ular derik sarangnya lah Bang ya bahkannya. Ya kemungkinan gue juga nggak tahu karena ada sosok tersebut di lubang itu gitu. Entah dia lagi kawin, entah itu sarangnya, kita nggak tahu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu ya lu nggak mengalami kayak disengat si ular itu ya Bang ya? Alhamdulillahnya di situ Bang, kita masih dijagain dari bencana-bencana yang sampai fatal kayak gitulah. Dan senior lu juga nggak mengalami cedera parah banget waktu Enggak itu Bang sih, cuman besot-besot, luka ringan, sama dia kekilir sedikit, dia punya inian Bang. Engsel di sini, persendian di sini. Oke, ini Bang aja kita bahas tentang sudut mistisnya nih Bang ya. Oke Bang. Di sudut mistisnya ini kan lu sempat menemui sosok nenek-nenek Bang nih, yang pada akhir ceritanya kalau nenek itu sudah meninggal ya. Iya Bang. Nah, waktu lu jumpain pertama kali kan lu melihat nenek ini benar-benar kayak wujud manusia ya Bang ya. Di sini gue menyimpulkan bahwasannya nenek ini kayak menggambarkan ke apa ya, masa hidupnya dia itu seperti itu Bang, yang tadi lu jelaskan. Kalau dia itu nggak mau dibagi secara cuma-cuma, setiap hari kegiatan dia cuma mencari kayu bakar Bang ya. Dan itu kayak lu temuin, ini loh gua gitu Bang ya. Di situ gua sempat sedih juga sih Bang waktu lu jelasin cerita akhirnya itu. Dan kita mungkin menginginkan doa untuk nenek ini Bang ya. Almarhum ini semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan amal ibadahnya juga diterima ya Bang ya. Iya Bang. Oke nih Bang Kancil, untuk mengakhiri video ini dan cerita ini, punya pesan-pesan nggak sih Bang buat teman-teman semua nih yang nonton? Ya, kembali lagi kalau pesan-pesan sih ya mungkin semua juga punya dan banyak pesan gitu buat teman-teman semua. Cuman di sini sekali lagi gue bicara bukannya pesan sih ya, cuman hanya mungkin mengingatkan gitu kan, dari lupanya teman-teman atau lupanya gue pribadi gitu. Dimanapun kita berada ya intinya sikap dan adab pertama yang harus kita bawa. Oke, itu penting banget ya Bang ya, dimana itu berada Bang ya. Oke nih Bang Kancil, dan gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua, Bang Kancil juga punya channel YouTube Bang ya. Iya Bang. Channelnya Timur Misteri, dan bagi kalian semua yang penasaran sama channel Timur Misteri, nanti untuk lebih jelas dan detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dari gue mungkin itu aja nih Bang ya. Oke.
Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.